Saudara, kehidupan di dunia ini memang kita akan menemukan pada titik akhir yang disebut dengan kematian. Jadi pada dasarnya kita hidup itu akan nanti menemukan satu titik akhir itu. Semua, tidak yang tua, tidak yang muda, tidak anak-anak, tidak laki, tidak perempuan, semuanya akan menuju satu titik. Itulah yang disebut dengan titik kematian. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap manusia memang sudah ditentukan akan masuk pada titik akhir tersebut. Sehingga kalau udah Allah jelaskan, ya, itu tidak ada yang terlupakan. Semua sesuai dengan program Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Zaman Covid orang banyak mati. Sekarang udah enggak Covid, orang mati enggak? Mati juga. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang gagah mati, yang lemah mati. Yang tua mati, yang muda mati juga. Jadi memang begitulah. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, untuk itulah makanya ayo kita sadari bahwa memang dalam kehidupan ini sebentar. 100 tahun di dunia sebentar. Kalau dibandingkan kehidupan di akhirat. Coba bayangkan Bapak Saudara, saat-saat ini kira-kira ada nggak orang yang diberikan hidup sampai 100 tahun? Saya pikir udah nggak ada. Seandainya ada, itu termasuk barang langka udah. Di Kampung Baru dan sekitarnya, saya pikir jarang orang yang usianya 100 tahun. Contohnya di sini dah kita kumpul nih. Ini rata-rata saya lihat 17 tahun semua. Ya kan? Saya lihat depan 17 tahun, samping kanan, samping kiri 17 tahun semua ini. Ya. Muda semuanya. Masya Allah. Ya. Jadi hidup di dunia itu sebentar. Seandainya kita dikasih usia 100 tahun, sebentar. Coba kita lihat perputaran waktu dari detik menjadi menit. Dari menit menjadi jam. Dari jam menjadi hari. Dari hari menjadi minggu. Minggu bertemu jadi bulan. Bulan menjadi setahun. Ini sekarang kita udah di Jumadil Akhir Bapak Saudara. Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir apa? Rojab. Habis Rojab Syakban. Habis Syakban Ramadan. Habis Ramadan Lebaran. Lebaran lagi. Baru kemarin kita Lebaran, ya. Ternyata tanpa disadari waktu berjalan terus berputar. Ya, kita ternyata sudah kembali lagi 1 tahun. Itu umur kita nggak terasa Bapak Saudara. Ada yang usianya udah 40 tahun, ada yang usia 50 tahun, ada yang usia 60 tahun. Itu cepet banget. Dan orang kalau udah usianya 60 tahun udah harus hati-hati Bapak. Ya, 60, 70, 80. Sebab memang Nabi udah bilang, umatku panen dalam usia 60, 70. Itu panennya umat Nabi Muhammad usianya 60, 70. Makanya saya bilang nih usianya kan masih muda semua. Nah kalau kita udah usia 60, 70 udah panen itu, udah panen.
Ya, nah kalau udah panen tinggal ngapain dah? Tinggal dipetik. Udah hasil panen. Makanya kita sekarang harus terus menanam yang baik sehingga nanti usia-usia 60, 70 udah kelihatan panennya. Jangan udah usia 60, 70 belum juga nanam. Ketinggalan gak kira-kira? Tak ketinggalan orang-orang pada metik hasil panen, ternyata kita bagaimana mau panen, punya tanaman aja enggak. Itu Bapak Saudara, orang kalau udah meninggal dunia sebenarnya nikmat. Kenapa? Karena hasil panennya dia akan petik saat itu. Ini dunia ini darul amal namanya. Nah nanti akhirat baru disebut dengan darul jaza. Nah orang-orang yang baik-baik insya Allah dah udah dijamin masuk surga sama Allah. Ya enak Pak. Hidup itu enak kalau memang kita bisa nikmati dengan sebaik-baiknya. Kita bisa jalani sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmati itu kehidupan. Ya sesuai dengan aturan Allah, nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, dan hasil yang terbaik itu tidak lain adalah surga. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu akhir kehidupan enak sebenarnya kalau orang itu mau mematuhi aturan di dunia. Sebab akhirnya Allah udah bilang, enggak usah berduka cita kamu, enggak usah bersedih kamu, tetapi kamu harus gembira. Gembira dengan apa? Surga udah disiapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang beriman, orang yang istiqomah, yang memang kehidupannya selalu diisi dengan amal-amal baik, dengan karya-karya yang baik, dengan hasil-hasil yang positif. Itu udah jelas. Nanti ketika dia meninggal dunia, kata Allah, enggak usah takut, enggak usah sedih, tetapi gembira, gembira. Kenapa? Surga udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang namanya surga enak gak? Enak. Kita kalau bicara surga enak dah, Masya Allah. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Begitu Rasulullah menjelaskan. Surga itu kalau kita mau ceritakan susah dibayangkannya. Kenapa? Karena surga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum terlintas di dalam hati manusia. Jadi kan susah ya. Tapi Allah sering jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran terkait tentang bagaimana indahnya surga. Sehingga di dalam salah satu hadis dijelaskan tuh Bapak Saudara, orang-orang kalau udah masuk ke dalam surga, baru masuk aja dari kasih tahu, penduduk-penduduk surga, sekarang kamu hidup selama-lamanya, kamu gak bakalan mati lagi. Jadi orang kalau udah masuk surga udah gak bakalan mati. Wala tamutuna abada, kamu gak bakalan mati. Antahyu, kamu hidup abada selamanya. Tuh, orang kalau udah di surga udah gak ngeributin mati lagi. Yang kedua, orang kalau di surga sehat terus, gak ada sakitnya. Jangan nyari dokter di surga. Di surga gak usah nyari dokter. Orang sehat semuanya. Yang sakit itu pada saat di dunia aja. Kita kan kadang-kadang ribut sakit. Ya, sakit ini, sakit itu. Bahkan rata-rata sekarang manusia seringkali banyak sakitnya. Ini sila-sila begini nih, kelamaan. Gimana kira-kira? Ini kaki nih, makanya Bapak
Iya, yang mau lonjorin aja nggak apa-apa. Iya, semutan, ya, uratnya udah pada asem, ya, macam-macam udah. Itulah hidup di dunia. Jadi kalau hidup di dunia begitu, ada yang sehat, ada yang sakit, ya. Jadi kita, ya, nggak apa-apa, santai aja, santai. Ya, karena memang kalau model-model sila duduk begini ini agak repot. Tapi herannya kalau teman-teman kita tuh silanya main gaplek enak aja, ya. Iya. Iya. Kalau di main gaplek tuh sejam 2 jam enak gak kira-kira? Enak aja. Udah banting kartu udah enak bener udah. Iya. Cuma kalau duduk begini kayaknya tuh ya Allah. Ya. Udah ngeliat jam mulu. Jadi berapa sih ini? Lama banget lagi Ustaz. Udah begitu mulu. Ya. Tapi kalau main kartu kayaknya Masya Allah udah jam 1 masih baru jam 1. Jam 2 baru jam 2. Tuh. Emang apa kalau kartu? Itulah begitu. Setan selalu menggoda begitu. Kalau kita suruh kumpul ngaji susah banget, Pak. Ya. Ngaji lamaan dikit, gurunya ditegor. Ya. Guru, udah jam sekian nih. Gurunya ditegor sekarang. Ada tuh murid yang berani begitu. Ya, baru sampai, guru mohon maaf ya, ntar jangan lama-lama banyak acara. Tuh, gurunya udah dipesen duluan. Ya. Jangan Bapak Saudara, ngaji paling lama 30 menit, 40 menit. Cuma emang lama. Kalau yang namanya ngaji 30 menit lama banget. Ya, apalagi 40 menit, uapnya udah berapa kali dah tuh. Ya. Tapi kalau orang main kartu udah enak aja. Ya. Ini ngaji kalau hujan-hujan begini kira-kira banyak apa sedikit? Ya udah ketebak udah. Tapi kalau ada dangdutan kira-kira hujan begini nih, kira-kira bagaimana? Ya, kita mau keluar rumah nih. Entar juga berhenti. Begitu, jalan juga. Coba kalau kita mau ngaji, kita gerimis begini keluar. Wah, entar dilebat nih hujannya. Udah nggak jadi. Begitu. Itulah yang namanya al-jannatu mahfufatun bil makarih. Sorga itu selalu diliputi dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi wanar mahfufatun bil lazzat wasyahawat. Sementara neraka itu selalu diliputi dengan hal-hal yang enak. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Tuh. Iya. Begitu yang enak-enak. Iya. Kenapa? Ya. Jadi emang umpannya setan begitu. Jadi kalau sorga kayaknya aduh berat bener dah. Tapi kalau neraka aduh enak bang kelihatannya. Jadi yang enak-enak itu emang umpannya setan. Iya. Nah kita harus sadari Bapak. Jadi kita kalau ingin dapat sorga, ya tolong benar-benar kita istiqomah di dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sorga itu enak? Jadi pada saat orang masuk ke dalam sorga dibilang, sekarang kamu akan sehat selalu. Enggak ada lagi merasakan sakit. Kemudian Allah bilang lagi, sekarang kamu muda terus, enggak ada yang tua. Itu di sorga Pak, muda semuanya. Di beberapa hadis dijelaskan, orang kalau di dalam sorga itu usia 20 tahun, 30 tahun. Itu kalau usia 20-30 sedang enaknya kan dia. Iya, itu sudah gagah-gagahnya. Ya, usia 20 tahun, 30 tahun makan durian 3 ya buah juga masih tuh. Ya. Durian 3 buah durian masih kuat dimakan. Habis makan durian makan sate masih kuat. Ya, usia 20 tahun, 30 tahun. Coba Bapak Saudara sekarang, kira-kira ya berani gak habis makan durian makan sate kambing? Gak berani. Tapi kalau yang muda-muda berani gak? Berani. Ya, siapa yang mau traktir? Ayo. Ya, begitu. Tapi yang tua, jangankan makan sate, makan durian aja. Ya, satu udah gak berani. Palingan dia makan sedikit. Ya, sekedarnya aja. Udah beda Bapak Saudara, udah beda. Itulah kita manusia, lemah dengan waktu. Jadi kita akan termakan oleh waktu. Awalnya 20 tahun, 30 tahun, lama-lama 40 tahun, 50 tahun. Tua, udah tua, lemah kita.
Tapi di sorga manusia muda terus, enak, gagah. Terus di sorga itu kata Allah, silahkan kamu nikmati semuanya, yang lezat-lezat semuanya. Nggak ada yang namanya di sorga susah, nggak ada. Semuanya orang senang, bahagia, merasakan nikmat yang Allah berikan. Makanya di sorga itu manusia nggak ada yang kotor, Bapak Saudara. Bersih, nikmat semuanya. Nggak usah nyari toilet di sorga, nggak usah. Ya ada yang bilang, Ustaz, toiletnya di mana? Nggak ada toilet. Ya di sorga nggak ada toilet. Terus gimana kalau mau BAB, mau pipis? Itu dijelaskan di dalam hadis. Ya cukup hanya dengan mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat yang keringatnya itu Bapak Saudara lebih harum daripada minyak misik. Jadi nggak perlu nyari toilet mau BAB, nggak perlu ya nyari toilet mau pipis. Dengan mengeluarkan air keringat itu insya Allah udah lepas kotoran-kotoran kita. Namun keringat orang-orang yang ada di sorga itu lebih wangi daripada minyak misik. Oh, makanya Masya Allah, yang namanya sorga enak banget Bapak Saudara. Tapi nggak sembarangan. Buat siapa sorga? Hanya buat orang-orang yang beriman dan orang yang beramal solih. Nah untuk itulah makanya ayo sekarang kesempatan buat kita. Kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Masih bisa diberikan kesempatan hidup. Jangan sampai kita lupakan untuk senantiasa mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya dia mengenal Allah. Dia harus ibadah kepada Allah. Dia harus mematuhi aturan-aturan Allah. Itu tujuan kita sebenarnya hidup di dunia. Tapi sayang, kadang-kadang kita lupa kehidupan kita, tujuan pokok kita hidup di dunia, kita terkadang lupa. Sehingga dari 24 jam yang Allah berikan, itu kadang-kadang kita lupa mulu untuk ibadah. Nah kalau Bapak sih udah gak diragukan lagi nih. Jamaah-jamaah yang ada di sini insya Allah, ya kalau masalah ngaji nggak usah ditanya, nggak usah. Ya, bagaimana ngajinya? Nggak usah ditanya. Emang apa? Yang usah ditanya aja udah. Ya. Tapi Pak, kadang-kadang banyak orang dikasih 24 jam, tetapi mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang kerjanya mancing mulu. Ada di sini yang mancing mulu kerjanya. Nggak ada ya. Ya. Ada yang tiap hari mancing mulu dah. Pagi mancing pulang sore, pagi mancing pulang sore. Kapan dia mau ibadah kepada Allah? Ada yang begitu. Ada lagi yang memang tiap harinya main gaplek mulu. Ya. Ada yang begitu. Ada yang kerjanya tiap hari main catur mulu. Ya, tapi bukan di sini. Oh, jauh di sana. Ya. Cuma sekarang udah pindah di sini katanya. Ya. Nah, mudah-mudahan nih kita jangan begitu. Kita buatkan waktu, kata Nabi, orang-orang yang cerdas, orang yang bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Pertama, ada waktu untuk kita munajat kepada Allah. Makanya Allah berikan tuh waktu tuh. Ya, ada sholat zuhur, ada asar, entar jauhan dikit maghrib, ada lagi isya, ada lagi subuh. Bahkan antara isya dengan subuh kan terlalu lama, sehingga Allah anjurkan ada qiyamul lail, tahajud jam 3, jam 2, ada jam 3:30. Mereka udah harus bangun. Sebab antara isya dengan subuh terlalu lama, sehingga kayaknya kita nggak enak terlalu lama, nggak ibadah sama Allah, nggak munajat sama Allah. Sehingga ada yang namanya sholat malam hari qiyamul lail. Sunnah tapi sangat dianjurkan. Tuh dari subuh ke zuhur juga agak jauh jaraknya. Sehingga ada lagi sholat sunnah. Namanya sholat apa? Sholat duha.
Karena memang kalau dari jam 4:30 sampai jam 12 sangat jauh. Sehingga nanti jam 9, jam 10. Makanya sholat duha yang paling bagus rub'un nahar. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, ya rub'un nahar. Ya 1/4-nya siang. Jam berapa sholat duha yang paling bagus? Yaitu jam 9, jam 10. Walaupun sejak ya terbit matahari udah naik 1 tombak, udah ada waktu sholat duha. Jam 7, jam 7:30 sudah ada waktu sholat duha. Namun yang paling bagus jam 9, rub'un nahar. Tujuannya apa Bapak Saudara? Supaya kita dalam 24 jam itu jangan terlalu lama tidak munajat, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh makanya kalau ini kita bisa jalanin tiap hari, Masya Allah indah sekali Pak. Nggak ada masalah yang nggak selesaikan. Kenapa? Karena kita selalu dekat dengan Allah. Ala bizikrillah, ala bizikrillah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub. Hati kita akan terasa tentram, hati kita akan terasa damai. Hidup kalau jauh dari Allah Pak, ya repot. Ini udah ada orang udah miskin, susah, sembayang kagak. Jangan. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kita ngantongin duit 10 juta, zikir mulu, enak gak kira-kira? Enak. Duit ada di kantong 10 juta. Udah astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allah. Enak gak kira-kira? Enak. Ini duit kagak punya, kagak pernah zikir. Ya udah mungkin susah hidup. Jadi ini intinya. Kalau kita pengen bahagia, hati kita terasa tentram, ayo dekat sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Udah sembah Allah. Tiap hari kita sholat, kita minta tolong sama Allah. Ya. Jadi Pak Iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu pengen minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terasa dekat kita sama Allah. Sehingga hidup dan kehidupan ini yang kadang-kadang banyak orang bilang, ya Allah hidup sekarang ini susah bener, gak enak, banyak problem, banyak masalah. Insya Allah dengan kita zikir, dengan kita dekat sama Allah, dengan kita rajin sholat, mudah-mudahan semuanya akan ada solusinya. Itu begitu. Coba dah Bapak. Ya, orang yang qiyamul lail malam Pak, nggak ada masalah yang tak terselesaikan. Coba tanya guru kita nih, Bapak Kiai Haji Haitami. Tuh kalau tahajudnya beliau, Masya Allah, contoh. Ya, kita kalau susah Pak, kalau nggak rajin tahajud, ya bagaimana? Tapi orang kalau udah tahajud Pak, itu merasa nikmat dia. Ya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat duha jangan ditinggalin. Salat duha. Kalau kita pengen dapat rezeki, pengen rezeki Pak, pengen gampang rezeki kita, berkah, ya salat duha. Jangan salat duha juga nggak pernah. Coba lihat kalau salat duha itu, kan minta rezeki. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Bahkan ada lagi doanya di akhir, wa in kana qalilan fakasirhu wa barih. Kalau seandainya rezeki saya sedikit, banyakin ya Allah, berikan keberkahan ya Allah. Itu seperti itu. Nah, makanya ayo, ya, kehidupan ini singkat Pak. Singkat sekali. Tapi kalau kita bisa manfaatkan yang singkat ini, insya Allah dapat hasilnya. Nanti panen, kita panen. Dapat sorga. Yang tadi saya sudah ceritakan, sorga itu nikmat banget. Ya, makanya dalam 24 jam ini, kita buatkan waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadikan yang 24 jam ini
kita buatkan waktu untuk muhasabah. Kalau tadi munajat, yang kedua gunakan waktu untuk muhasabah. Artinya muhasabah apa? Introspeksi. Kita introspeksi. Ini kalau kita mau tidur nih Pak, kita introspeksi dulu. Sejak tadi saya bangun tidur, apa sih yang saya sudah kerjain? Saya sholat subuh jamaah, alhamdulillah. Itu kalau orang udah bisa sholat subuh jamaah Pak, nikmat, udah nikmat. Berarti keberkahan di hari itu dia bisa dapatkan. Coba koreksi diri. Tadi kita sholat subuh jamaah enggak pagi? Ya, hari Rabu. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya udah bisa sholat subuh berjamaah. Pertahankan. Besok nih ya, Kamisnya harus bisa sholat subuh berjamaah lagi. Kalau belum, introspeksi. Apa penyebabnya saya terlambat sholat subuh? Kan orang kalau banyak dosa Pak, mungkin makanannya, mungkin masalah yang lain-lainnya, itu kadang-kadang ada aja gangguan untuk ketaatan kepada Allah. Bangun bisa aja kesiangan mulu. Ya, kalau kita bangun kesiangan mulu, tanya diri kita, apa sih salah kita? Itu introspeksi, muhasabah. Ya, sebab ada orang yang begitu gampangnya, kalau yang namanya bangun malam, sholat jamaah, udah gampang bener. Ini kakinya melangkah untuk sholat berjamaah udah gampang. Tapi ada yang susah banget, berat banget sama dia. Nah itu makanya mesti muhasabah. Ya, muhasabah saya sih udah husnuzon sama bapak saudara. Di sini dekat dengan Masjid Nurul Yakin. Ya, pasti jamaahnya rajin di Nurul Yakin. Yang dekat dengan musola, jamaahnya rajin ke musola. Nggak ada lagi kehidupan Pak, ya tanpa kita harus muhasabah. Tiap malam kita muhasabah, sebelum tidur kita muhasabah. Kalau seandainya ada kekurangan, ayo kita ya sempurnakan. Kalau kita sudah melakukan segala perintah-perintah Allah, kita bilang falyahmadillah, kita ucapkan alhamdulillah. Itu seperti itu. Jadi muhasabah ini harus tetap ada dalam diri kita. Tiap hari kita harus muhasabah. Minimal mau tidur. Jangan muhasabahnya setahun sekali, jangan. Ya, kalau muhasabah setahun sekali udah kelupaan. Ya, jadi muhasabah setiap hari. Nah, ada lagi, kita buatkan waktu untuk apa? Untuk kumpul bersama keluarga. Sewaktu-waktu kita perlu kumpul sama keluarga sama-sama. Buatkan waktu dengan istri, dengan anak, kumpul sama-sama. Ini penting. Ya, jadi ada waktu-waktunya. Ya, di hari libur kita ajak keluarga, silahkan. Ya, ada waktunya. Jadi ada untuk munajat ibadah, ada untuk muhasabah, ada juga untuk keluarga. Nah, ada lagi untuk bermuamalah. Waktu bermuamalah, kita mau nyari rezeki silahkan. Menjemput rezeki yang Allah sudah jamin silahkan. Kita perlu berinteraksi, bergaul dengan orang lain, silahkan bermuamalah. Ya, namun ingat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah kalian dengan orang lain dengan landasan al-ahlakul karimah. Tuh. Jadi kalau kita udah biasakan ini semuanya dalam hidup dan kehidupan kita, mudah-mudahan ya dunia ini jadi enjoy buat kita, enak. Ibadah kita jadikan kebutuhan, jangan ibadah dijadikan sebagai beban. Ini kadang-kadang orang ibadah jadikan beban, jadi nggak enak, berat. Tapi kalau ibadah dijadikan kebutuhan, kalau kita nggak ibadah malah kita nagih. Ya Allah, ada yang kurang dalam hidup dan kehidupan saya. Apa? Oh, ternyata saya semalam enggak qiyamul lail. Oh, ternyata tadi pagi saya belum sholat duha. Itu yang sunnah. Kalau yang wajib nggak usah dibicarakan lagi. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu udah menjadi satu kebutuhan pokok buat kita. Dan jangan dijadikan beban. Sebab kalau kita jadikan beban, nanti kita jadi orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mengerjakan sholat tapi ngerjainnya males. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau orang-orang yang semangat beribadah ketika mendengar suara azan dibilang
alhamdulillahirabbil alamin. Sudah masuk waktu. Begitu. Coba kalau orang yang kelihatannya malas sama ibadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa bilangnya? Ya, udah azan aja. Tuh, gue belum ngapa-ngapain. Begitu, beda omongannya, beda. Ya, nah kira-kira kita di mana adanya? Tuh, makanya saya pesan, jadikanlah ibadah sebagai kebutuhan. Jangan ibadah dijadikan beban. Sama seperti kita makan itu kebutuhan. Ibadah juga kebutuhan. Buat siapa? Buat diri kita, supaya kita ini sehat jasmani, sehat juga apanya? Rohani. Ini kadang-kadang orang lebih mementingkan kesehatan jasmani, terus terang Bapak Saudara. Ya. Yang dipikirkannya kesehatan jasmani doang, rohaninya sering terlupakan. Padahal yang penting kan itu rohani juga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mana duluan dibangun? Jiwanya dulu, bangunlah jiwanya. Rohaninya dulu bangun. Ya, ini agama penting rohani. Ya, nah baru bangunlah badannya, fisiknya baru dibangun. Nah ini kita kan terdiri dari jasmani dan rohani. Nah sehingga mudah-mudahan insya Allah nanti kalau kita udah bisa dua-duanya, rohani kita udah kasih konsumsinya yang baik, jasmaninya sudah baik, insya Allah kehidupan kita akan meninggalkan pengaruh yang positif ya. Sehingga kita menjadi manusia yang beriman dan istiqomah. Dan pada saat kita mau meninggal dunia, nggak usah bersedih, nggak usah berduka cita, karena udah dijanjiin sorga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan nih orang tua kita Ibu Hajah Sarkiyah, kita doakan semoga beliau juga termasuk orang yang beriman dan istiqomah, sehingga pada saat meninggal dunia udah dijanjiin sama Allah sorga buat almarhumah. Lebih-lebih yang kumpul pada hari ini semuanya mendoakan buat almarhumah. Karena Allah maha pengasih, lagi maha penyayang. Insya Allah sorga sudah disiapkan buat umatnya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sebagai manusia biasa, kalau seandainya ada kesalahan kekurangan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.